Assalamualaikum, halo guys, apa kabarnya? Ketemu lagi di Den Story 76. Semoga kalian selalu sehat, rezeki yang lancar dan selalu bahagia. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang gadis 8 tahun bernama Cherisse Lily Periwinkle. Siapa Cherisse Lily Periwinkle itu? Yuk, sebelum lanjut ceritanya silahkan subscribe channel Den Story 76 ini, like, komen, dan share ya guys. Cherisse Lily Periwinkle lahir di Jacksonville, Florida. Pada malam Natal 24 Desember 2004 dari pasangan Rain Periwinkle dan Billy Giroux, yang tidak pernah menikah dan memiliki hak asuh. Pada tanggal 21 Juni 2013, sekitar jam 8 malam, Rain, Cherisse, dan dua adik perempuannya pergi berbelanja di Dollar General. Keluarga Periwinkle tidak memiliki banyak uang. Rain tidak mampu membeli gaun untuk Cherisse 8 tahun. Saat itulah seseorang memperhatikan mereka. Dia adalah Donald Smith, pria 56 tahun, di mana dia menawarkan untuk membelikan mereka pakaian yang tidak mampu mereka beli dengan kartu hadiah Walmart senilai $150. Bahkan Smith menawarkan mengantar mereka dengan mobil van-nya ke Walmart. Tentu saja tawaran ini diterima oleh Rain. Keluarga Periwinkle kemudian masuk ke van putihnya dan pergi bersamanya ke Walmart, tempat mereka berbelanja selama 2 jam berikutnya. Pada pukul 22.30, Smith menawarkan untuk membelikan mereka burger keju di toko McDonald's dan tentu Rain menerimanya. Pada saat inilah Cherisse mengikuti Smith untuk mendapatkan makanan. Rekaman CCTV tidak ada hal yang menunjukkan pemaksaan Smith terhadap Cherisse. Smith tidak memegang tangan, tidak menarik tangan, tidak menyeret rambut, tidak mendorong atau pemaksaan terhadap Cherisse. Bahkan Cherisse juga tidak melawan Smith, tampak di kamera CCTV seperti seorang kakek berjalan dengan cucunya. Namun mereka tidak membeli McDonald's di dalam toko. Smith mengajak Cherisse keluar dari toko lalu mengendarai van-nya dan pergi. Saat itulah terakhir kali Cherisse terlihat hidup. Sekitar jam 23, Rain menelepon 911 untuk melaporkan bahwa putrinya telah diculik. 911 Robinson. Hi, I'm at Walmart. I'm in turn. I think my daughter's been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. Okay, and she was last seen with this man? Yes, he said he was going to McDonald's and he hasn't been there. Because the store is closed right now. I had a bad feeling about him. Okay, how long have you been looking for you? When was the last time you saw your daughter? How long ago? About half an hour ago. Pada awalnya laporan Rain tidak dimasukkan dalam kategori penculikan tapi laporan orang hilang. Bahkan polisi juga tidak memberitahu media atau melakukan peringatan Amber. Namun dikeluarkan 6 jam kemudian. Keesokan paginya polisi segera melacak dan mengidentifikasi Smith sebagai penculik, dengan mobil van-nya menjadi salah satu fokus utama. Petugas melihat van-nya di jalan tol dan memojokkannya sebelum dia menyerah dan segera ditangkap. Smith dikenal polisi sebagai pelanggar seks lokal dengan sejarah kriminal yang panjang termasuk banyak pelanggaran terhadap anak di bawah umur. Di hari yang sama polisi juga menerima panggilan baru, bahwa seseorang melaporkan melihat van putih parkir di belakang semak-semak. Van itu tidak berada di sana lagi, tapi sang pelapor tidak tahu pasti jika van itu membuang sesuatu. Kami mendengar adanya berita penculikan di Walmart. Menanggapi laporan tersebut polisi memeriksa tempat itu, polisi akhirnya menemukan hal terburuk, yaitu mayat Cherisse tergeletak di rawa sungai di belakang gereja Baptis Highlands. Diyakini bahwa Smith telah mengikatnya di belakang van-nya, di mana dia dilecehkan secara seksual berulang kali dan dicekik sampai meninggal. Menurut catatan kepolisian, Smith dibebaskan dari penjara, baru 3 minggu sebelum pembunuhan Cherisse. Smith pelanggar seks dengan karir kriminal yang panjang. Penangkapannya mulai dari perampokan, pemukulan hingga kejahatan terhadap anak-anak, termasuk ketika dia tertangkap basah sedang masturbasi di depan 2 anak di bawah umur. Persidangan Smith dimulai pada 12 Februari 2018.
lebih dari 4 tahun setelah kematian Cherise. Saksi pertama dan penuntut yaitu Rain Periwinkle menyatakan perasaannya yang begitu bodoh telah membiarkan Cherise pergi bersama Smith. Rain patah hati, merasa hancur, tapi hatinya jujur. Sementara tim pengacara Smith dalam sidang pembukaan tampak bersemangat untuk bertarung bahkan menyalahkan Rain. Dan ketika tiba giliran tim pembela Smith untuk memeriksa silang Rain, Smith mengatakan tidak atau mengelak semua yang dituduhkan. Ketika pengadilan menghadirkan para pemeriksa medis, perasaan emosional memuncak termasuk para juri menangis pada saat momen paling dramatis yaitu ketika Dr. Valerie Rao pemeriksa medis menyampaikan hasil pemeriksaannya di pengadilan, bahkan merasa putus asa, ketika di tengah-tengah sidang. Dia meminta rehat 5 menit untuk menghilangkan perasaan emosionalnya atas fakta pemeriksaan medis. Semua detail yang mengerikan, dan mungkin yang terburuk yang pernah dilihat oleh pemeriksa medis di Jacksonville, Florida. Para jaksa penuntut menghadirkan bukti yang sangat memukul tim pembela Smith yaitu rekaman pembicaraan antara Smith dan narapidana lain dalam penjara. Juri menilai Smith akan terus berbicara bebas seperti itu dan dia sudah berniat melakukan kejahatannya dengan target gadis-gadis muda dan melakukan kekerasan kepada mereka. Para juri menangis setelah menyaksikan foto-foto TKP pembunuhan tersebut saat pembela Smith berusaha menyembunyikan gambar tersebut. Para juri menyegel nasib Smith, membutuhkan waktu 15 menit pertimbangan untuk menyatakan putusan bersalah secara menyeluruh. Kemudian timbul pertanyaan apakah Smith akan menghabiskan waktu yang lama di penjara atau mendapat hukuman mati? Sementara para ahli kejiwaan yang memeriksa Smith, adanya kelainan otak, hingga riwayat dirinya dilecehkan secara seksual. Ini merupakan faktor yang bisa meringankan hukuman Smith. Menurut Dr. Jeffrey Colino, seorang forensik neurologis, Smith mempunyai sindrom orbitofrontal, hiperseksualitas, rasa malu, ketidakmampuan untuk mengendalikan hasrat yang tidak pantas. Hanya karena seseorang mempunyai masalah kesehatan mental bahkan masalah neurologis, itu tidak berarti juri tidak menilai keparahan atau konsekuensi dari tindakan pelaku. Yang tidak diperkirakan sebelumnya adalah kesaksian seorang wanita bernama Carrie Ann Beck yang mengatakan Smith mencoba menculiknya ketika berumur 13 tahun. Para juri memihak pemerintah dan merekomendasikan hukuman mati bagi Smith kepada Hakim Mallory Cooper. Pengadilan Jacksonville, Florida yang dipimpin Hakim Mallory D. Cooper memutuskan Donald Smith dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, pelecehan seksual secara brutal dan penculikan terhadap Cherise Lily Periwinkle 8 tahun. Smith dijatuhi hukuman mati pada Mei 2018. Nah guys, kisah ini membuat kita harus hati-hati dan waspada terhadap anak di bawah umur harus berada dalam pengawasan. Jangan terlalu percaya orang asing, karena kita tidak pernah tahu yang akan terjadi kemudian. Oke guys, hanya ini yang bisa saya bagikan kepada kalian tentang Cherise Periwinkle. Terima kasih sudah menonton, bahagia selalu, dan wassalamualaikum.